Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Hari ini saya akan menjelaskan paket wisata yang telah saya buat dengan judul Sapporo Tour. Saya sendiri Trifani Jula Wijaya dari kelas B transfer S1 dengan NIM 2106267. Saya sendiri memilih Sapporo karena selain Sapporo itu merupakan ibu kota dari Hokkaido, Jepang, Sapporo sendiri memiliki banyak sekali potensi wisata yang ada. Hal ini terlihat dari kekayaan budaya yang ada di Sapporo yang dikelola dengan baik, namun tidak terlepas dari perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya objek wisata Sapporo yang mengikuti perkembangan zaman atau objek wisata modern. Dan untuk akomodasi yang saya pilih, selama wisatawan tinggal di Sapporo, saya memilih hotel yaitu Sapporo Prince Hotel. Saya memilih Sapporo Prince Hotel karena Sapporo Prince Hotel ini memiliki bintang 4 dan terletak di tempat yang sangat strategis, yaitu berada di tengah kota Sapporo. Namun, selain terletak di tengah kota Sapporo, Sapporo Prince Hotel ini juga berdekatan dengan bandara yang ada di kota Sapporo. Selain itu juga, Sapporo Prince menyuguhkan pemandangan yang sangat indah dari kota Sapporo. Namun, tidak lupa untuk menghormati lingkungan alam yang ada. Dan untuk susunan acara yang akan dilakukan selama berwisata di Sapporo, telah saya susun dan berikut jadwal perjalanannya. Dimulai dari keberangkatan. Di sini saya menulis untuk keberangkatannya dimulai dari jam 6 pagi dari Jakarta menuju Bandara Okadama Hokkaido di Sapporo. Perjalanan dari Jakarta ke Okadama kurang lebih menghabiskan waktu 10 jam. Maka diprediksi wisatawan akan tiba di kota Sapporo sekitar jam 20.30. Dan untuk jarak dari Okadama Hokkaido ke Sapporo Prince Hotel kurang lebih menghabiskan waktu 45 menit, dan ketika wisatawan telah sampai di hotel akan dipersilakan untuk makan malam dan langsung beristirahat untuk melanjutkan perjalanan di hari berikutnya. Dan untuk hari pertama, di sini saya susun objek wisatanya berdasarkan dengan tema Something to See. Jadi untuk hari pertama, wisatawan akan berkunjung tempat wisata untuk melihat dari banyaknya pemandangan maupun melihat dari banyaknya wisata yang ada. Dimulai dari kuil Miyoshi, kemudian dilanjutkan dengan Taman Odori, kemudian dilanjutkan dengan Menara Jam Sapporo, lalu dilanjutkan dengan istirahat makan siang di Sapporo Noodle Zero, kemudian dilanjutkan dengan Chito Setsuru Sake Museum. Lalu dilanjutkan dengan 500 meter museum, dan diakhiri dengan Menara TV Sapporo. Dan untuk hari kedua, disusun berdasarkan tema Something to Do. Di sini wisatawan akan mengunjungi Asahi Breweries Hokkaido Factory Tour. Kemudian dilanjutkan dengan Burumap Nature Park Flatland. Kemudian ada Forest Adventure Eniwa. Kemudian dilanjutkan dengan istirahat makan siang di Forest Adventure Eniwa, kemudian dilanjutkan dengan Ekorin Village, dan terakhir diakhiri dengan Eniwa City Ski Area. Dan untuk hari ketiga, dengan tema Something to Buy, di sini saya hanya mencantumkan satu tempat wisata, yaitu tempat pembelanjaan yang paling terkenal di kota Sapporo, yaitu Tanuki Koji Shopping Street. Dan untuk penjelasannya di hari pertama, yaitu dengan tema Something to See, di sini yang pertama akan dikunjungi yaitu adalah kuil Miyoshi. Kuil ini merupakan tempat ibadah dari orang-orang masyarakat di kota Sapporo yang dimana memiliki kepercayaan, yaitu kepercayaan Shinto. Kuil ini menunjukkan kepada kita tentang budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di Sapporo, dan juga kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Sapporo. Untuk akses kuil Miyoshi ini dari Sapporo Prince Hotel kurang lebih menghabiskan waktu 3 menit dengan perjalanan mobil.
Kemudian dilanjutkan dengan Taman Odori. Untuk aksesnya sendiri, jarak Taman Odori dengan kuil Miyongshi kurang lebih menghabiskan waktu 1 menit dengan perjalanan mobil. Dan di sini wisatawan dapat menikmati keindahan dari Taman Odori, yang dimana taman ini sebenarnya dibangun untuk sebagai jalan pemisah kota, untuk yang dimiliki fungsi itu sebagai jalan alternatif bila terjadinya kebakaran. Namun seiringnya berjalannya waktu, jalan ini beralih menjadi Taman Odori yang sering dilakukan event-event yang berhubungan dengan hari perayaan yang ada di kota Sapporo. Kemudian dari Taman Odori dilanjutkan dengan kunjungan ke Menara Jam Sapporo yang menghabiskan waktu perjalanan kurang lebih 2 menit. Di sini Menara Jam Sapporo ini merupakan salah satu peninggalan yang cukup lama di kota Sapporo yang dibangun pada tahun 1881 yang masih memiliki sistem kerja menggunakan gaya gravitasi atau pemberat. Setelah mengunjungi Menara Jam Sapporo, dilanjutkan dengan kunjungan ke Sapporo Noodle Zero, di mana wisatawan akan beristirahat makan siang. Di sini untuk aksesnya dari Menara Jam Sapporo kurang lebih menghabiskan waktu 4 menit, dan di sini wisatawan dapat menikmati ramen ciri khas dari kota Sapporo yang memiliki kuah tonkotsu. Setelah menikmati makan siang, wisatawan akan melanjutkan kunjungan ke Chito Setsuru Sake Museum, yang aksesnya kurang lebih dari Sapporo Noodle Zero kurang lebih menghabiskan waktu 4 menit. Di sini, di Chito Setsuru Museum ini merupakan museum yang menunjukkan sejarah terbentuknya Chito Setsuru Sake, yang termasuk sake tertua di kota Sapporo. Dan di sini wisatawan juga bisa mencicipi sake yang ada, dan terdapat juga es krim yang memiliki rasa sake. Setelah mengunjungi museum sake, di sini wisatawan akan melanjutkan kunjungan ke museum 500 meter. Kurang lebih jaraknya dari Chitosuru Sake Museum itu ke museum 500 meter kurang lebih menghabiskan waktu 3 menit. 3 menit di sini. Museum 500 meter ini berisi tentang museum yang dibuat dengan jarak 500 meter di bawah tanah, yaitu yang menghubungkan stasiun Odori dan stasiun Batsu Senta. Museum ini awalnya dibangun hanya pada bulan November, namun akhirnya diputuskan untuk permanen pada tahun 2012. Selanjutnya, wisatawan ini akan mengunjungi Menara TV Sapporo. Ini salah satu destinasi terakhir di hari pertama. Di sini wisatawan jarak dari museum 500 meter ke Menara TV kurang lebih menghabiskan 1 menit perjalanan. Di sini wisatawan dapat menikmati kemegahan dari Menara TV Sapporo, yang merupakan menara TV yang cukup tua dan memiliki perpindahan kepemilikan dan terakhir dimiliki oleh Panasonic pada tahun 2006. Selanjutnya di hari kedua dengan tema Something to Do, di sini wisatawan akan mengunjungi Asahi Breweries Hokkaido Factory Tour. Di sini jaraknya cukup panjang, dari Sapporo Prince kurang lebih menghabiskan waktu 19 menit. Di sini wisatawan akan mendapatkan tur gratis mengunjungi salah satu pabrik bir yang ada di kota Sapporo. Di sini wisatawan dapat melihat proses pembuatan dari bir, yaitu bir Asahi, dan kemudian yang tentunya akan dipandu oleh salah satu pekerja dari pabrik ini sendiri, dan kemudian diakhiri dengan menyicipi salah satu bir hasil dari produk dari Asahi ini. Setelah mengunjungi pabrik bir, wisatawan akan melanjutkan ke kunjungan salah satu wisata yang cukup jauh, itu jaraknya kurang lebih menghabiskan waktu 37 menit.
ke Rurumet Natur Park Friedland. Di sini wisatawan akan menghabiskan waktu banyak sekali dengan kegiatan mulai dari kegiatan golf, sepak bola, maupun banana slide, perkemahan, ataupun lainnya. Di sini wisatawan dapat menikmati kafe juga yang ada dengan yang menyajikan es krim yang sangat enak. Selanjutnya, wisatawan akan melanjutkan kegiatan berwisata ke Forest Adventure Annual. Di sini jaraknya dari Rurumet kurang lebih menghabiskan waktu 2 menit. Di sini wisatawan bisa melakukan kegiatan wahana olahraga outdoor atau olahraga alam, di mana terdapat wahana flying fox dan juga memanjat dinding dengan ketinggian 10 meter yang tentunya akan dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan juga pemandunya. Setelah menikmati wahana ini, wisatawan akan meluangkan waktu untuk beristirahat makan siang dulu di Forest Adventure Annual ini, dan kemudian akan dilanjutkan ke salah satu desa wisata yang ada di Sapporo, yaitu Enkorin Village. Di sini Enkorin Village ini merupakan salah satu desa yang dibuat untuk menangani masalah lingkungan dan keamanan. Enkorin Village ini di sini terkenal dengan perkebunan tomat yang terbesar di dunia, dan selain itu juga terdapat peternakan kambing. Dan selain peternakan kambing, di Enkorin Village ini juga memiliki bentuk rumah yang sangat unik yang berupa gundukan tanah seperti bukit. Jarak Enkorin Village ini dari Forest Adventure Annual itu kurang lebih 15 menit. Setelah menghabiskan waktu ke Enkorin Village ini, desa wisata ini, para wisata akan mengakhiri di salah satu wisata ski yang ada di Eniwo, yaitu Eniwo City Ski Area. Di sini wisatawan akan bisa melakukan bermain ski yang tentunya sudah disediakan peralatan persewaan ski dan juga gondola. Dan ini adalah destinasi terakhir di hari kedua, dan kemudian setelah itu wisatawan akan diantar pulang ke hotel. Di hari ketiga, yaitu dengan tema Something to Buy, di sini wisatawan hanya berkunjung ke satu tempat wisata, yaitu salah satu tempat pusat perbelanjaan yang cukup terkenal di kota Sapporo, dengan jarak dari hotel kurang lebih menghabiskan waktu 5 menit, yaitu Tanuki-Koji Shopping Street. Di sini terdapat banyak sekali outlet, terdapat 200 toko termasuk restoran, bar, dan hotel. Di sini wisatawan dapat berbelanja souvenir atau baju atau peralatan lainnya yang bisa dibawa pulang sebagai kenang-kenangan atau maupun belanja makanan. Dan wisatawan menghabiskan waktu berbelanja di Tanuki-Koji. Setelah itu wisatawan akan sore hari akan balik ke hotel untuk packing dan kemudian langsung menuju ke bandara untuk pulang ke Jakarta. Itu saja dari program Sapporo Tour. Dan kurang lebih seperti itu. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.